Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Farozi, NIM 213.002 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Askia. Saya akan membahas bermacam-macam soal, dan soal ini bertujuan untuk melaksanakan ujian akhir semester mekanika bersama dosen saya, yaitu Bu Yusma Nila MPD. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada soal pilihan ganda, yaitu sebuah benda dilepas dari ketinggian 80 meter. 2 detik setelah jatuh, benda berada pada ketinggian A 10 meter, B 20 meter, C 40 meter, D 50 meter, E 60 meter. Maka dapat kita buat diketahuinya, yaitu ketinggiannya itu 80 meter dan waktunya 2 detik. Yang ditanya yaitu benda berada pada ketinggian, atau kita buat H aksen. Rumusnya itu H dikurang S, sedangkan yang diketahui di sini hanya H-nya, yaitu 80. Untuk itu maka kita harus mencari nilai S dulu, yang dimana rumusnya yaitu V0 dikali T ditambah setengah dikali GT kuadrat. Nilai V0-nya yaitu 0 dan waktunya tadi 2 ditambah setengah, gravitasi sama-sama kita ketahui itu 10, dan T-nya yaitu 2. Jadi hasilnya yaitu 0 dikali 2 sama dengan 0, setengah dikali 10 yaitu 5, dan 2 dikuadratkan 4, 5 dikali 4 yaitu 20, maka hasilnya yaitu 20. Maka dapat kita cari nilai H aksennya, yaitu H dikurang S, H-nya itu tadi 80 dan S-nya itu 20, maka hasilnya 60 meter. Maka hasilnya sini adalah E. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Setelah 5 detik, besar kelajuannya adalah A 10 meter per sekon, B 20 meter per sekon, C 30 meter per sekon, D 40 meter per sekon, dan E 50 meter per sekon. Untuk mengetahui jawabannya, kita buat dulu diketahuinya, yaitu kecepatan awalnya 40 meter per sekon dan waktunya itu 5 detik. Yang ditanya ya di sini adalah besar kelajuannya, yaitu V. Rumus dari V itu adalah V0 dikurang GT. Kecepatan awalnya tadi yaitu 40 dan gravitasi sama-sama kita ketahui yaitu 10, dan waktunya tadi itu 5 second. Maka di sini kita kalikan dulu 10 dikali 5, 50, dan kecepatan awalnya 40, maka hasilnya min 10 meter per sekon. Ini sudah melewati titik tertinggi yang dapat dicapai. Dan setelah balik lagi ke bawah di 5 detik, maka besar kelajuannya itu 10 meter per sekon. Lanjutnya soal nomor 3. Kereta api Express bergerak lurus meninggalkan stasiun dengan kelajuan 108 km per jam. Di dalam kereta api, Hilmi berlari dengan kelajuan 3 meter per sekon, berlawanan arah dengan gerak kereta. Kelajuan Hilmi terhadap stasiun adalah titik-titik meter per sekon. A 20, B 23, C 27, D 30, atau E 30. Kita buat dulu diketahuinya. VK-nya yaitu 108 km per jam. Ini adalah kelajuannya, dan VH-nya yaitu 3 meter per sekon. Ini dimana Hilmi berlari dengan kelajuan. Yang ditanya di sini yaitu berapa meter per sekon. Maka VK-nya kita jadikan dulu menjadi meter per sekon, yaitu hasilnya 30. Yang ditanya di sini yaitu V terhadap stasiun, mana V itu adalah kelajuan Hilmi. Maka rumusnya yaitu V sama dengan VK dikurang VH. VK-nya 30 dan VH-nya adalah 3, maka hasilnya yaitu 27 meter per sekon. Kita lanjut pada soal nomor 4. Pada awal perjalanan, speedometer Pak Rahmat menunjukkan angka 2500 km. 2,5 jam kemudian menjadi 2600 km. Kelajuan rata-rata mobil Pak Rahmat adalah A 10 km per jam, B 20 km per jam, C 30 km per jam, D 40 km per jam, atau E 50 km per jam.
kita ketahui dulu di sini yaitu speedometer Pak Rahmat pertama yaitu 2500 km. Di sini kita buat S1-nya 2500 km. Dan setelah itu menjadi 2600 km dengan waktu 2,5 jam. Ditanya itu kelajuan rata-ratanya, maka rumusnya yaitu S2 dikurang S1 per T, dimana S2 nya yaitu 2600 dikurang S1 nya 2500 per waktunya tadi 2,5 jam. Maka 2600 dikurang 2500 yaitu hasilnya 100 dibagi dengan 2,5, maka hasilnya itu 40 km per jam. Kita lanjut ke soal nomor 5. Peluru 0,5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 100 meter per sekon. Besar kelajuannya pada detik kedua setelah dilempar, yaitu A sama dengan detik ke-8, B sama dengan detik ke-10, C lebih besar dari detik ke-18, D lebih besar dari detik ke-19, atau E lebih kecil dari detik ke-20. Ketahui di sini yaitu massa dari peluru tersebut 0,5 kg dengan kecepatan finalnya itu 100 meter per sekon, dan gravitasi sama-sama kita ketahui itu 10 meter per sekon, dan T-nya yaitu waktunya itu 2 detik. Yang ditanya yaitu V-nya. Rumus dari V tersebut yaitu V0 dikurang G dikali T, mana V0-nya yaitu 100, gravitasinya 10, dan waktunya tadi 2. Maka 10 dikali 2 yaitu 20, maka 100 dikurang 20 yaitu 80. Setelah turun lagi dengan kecepatan 2 detik, maka hasilnya akan sama dengan detik ke-8, maka hasilnya itu A. Soal selanjutnya, sebuah bola dilempar dengan sudut 37 derajat terhadap tanah dan kecepatan awal 50 meter per sekon. Bola akan mencapai ketinggian 400 meter setelah bergerak selama titik-titik detik A1, B2, C3, dan D4. Diketahui dari soal yaitu Y-nya yaitu 40 meter, Y0-nya sama dengan 0, V0-nya sama dengan 50 meter per sekon, dan sin A-nya yaitu 37 derajat atau sama dengan 0,6, gravitasi yaitu 10 meter. Yang ditanya yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanya yaitu waktunya, dimana rumus dari Y yaitu Y0 ditambah V0 dikali sin AT dikurang setengah GT kuadrat. Tinggal masukkan angkanya saja. Y itu 40, Y0 nya 0 ditambah V0 nya 50 dikali dengan sin A yaitu 0,6 dikali T dikurang setengah GT kuadrat yaitu gravitasi 10, T nya belum diketahui, maka hasilnya itu 40. 50 dikali 0,6 yaitu hasilnya 30, dan setengah dikali 10 yaitu 5. Maka dapat kita buat di sini 5T kuadrat dikurang 30T ditambah 40 sama dengan 0. Dan di sini sama-sama kita bagi dengan 5. Dan 5 dibagi 5 itu tinggal T kuadrat. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 40 dibagi 5 dapat hasilnya 8 sama dengan 0. Maka dapat kita uji dengan T dikurang 2 dalam kurung T dikurang 4, maka hasilnya itu 4 second. Maka hasilnya tadi yaitu D. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah pesawat Hercules di Somalia terbang mendatar pada ketinggian 180 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon. Tepat di atas sebuah rumah sakit, pesawat menjatuhkan kantong makanan. Jarak jatuhnya makanan ke rumah sakit
sama dengan A 18 meter, B 100 meter, C 180 meter, D 360 meter, atau E 600 meter. Maka dapat kita buat di sini. Kita ketahui dulu pesawat tadi berada pada ketinggian 190, gravitasi 10 meter per sekon, dan V0-nya yaitu 100. Yang ditanya di sini adalah V. Sedangkan rumus dari V tersebut yaitu V0 dikali T. Sedangkan nilai T-nya belum diketahui, maka kita cari dulu T-nya, yaitu T sama dengan akar 2 dikali H per G. Maka 2 dikali H yaitu 180 dan gravitasi 10, maka 2 dikali 190 hasilnya akar 360 per 10. Dapat hasilnya yaitu akar 36, sedangkan akar dari 36 yaitu 6. Maka setelah dapat nilai T, kita masukkan ke rumus, yaitu V sama dengan V0 dikali T. Kan V0 nya tadi yaitu 100 dikali T yaitu 6, maka hasilnya yaitu 600. Kita masuk ke soal terakhir dari pilihan ganda, yaitu posisi gerak sebuah partikel dinyatakan oleh persamaan berikut, di mana R sama dengan dalam kurung 40T dikurang 3T kuadrat tutup kurung I ditambah 30T dikurang 4T kuadrat J dalam satuan SI. Percepatan partikel setelah bergerak 5 detik adalah A 70 meter per sekon kuadrat, B 50 meter per sekon kuadrat, atau C 10 meter per sekon kuadrat, atau D 5 meter per sekon kuadrat, atau D 0. Yang dimana kita ketahui tadi itu R nya 40T dikurang 3T kuadrat I ditambah 30T dikurang 4T kuadrat J dengan waktu 5 detik. Yang ditanya yaitu percepatannya, yaitu A. Dari nilai A nya itu kita turunkan dulu nilai ini, dimana 40T dikurang T kuadrat I ditambah 30T dikurang 4T kuadrat J. Ini adalah nilai ya sesaat. Setelah diturunkan, maka hasilnya itu 40 dikurang 6T I ditambah 30 dikurang 8T J. Selanjutnya yang kita masukkan saja yang ada T nya saja, karena kita hanya mencari nilai percepatan. Maka A nya sama dengan 6T I ditambah 8TJ. Sedangkan nilai T nya tadi yaitu 5, maka kita tinggal masukkan angka saja. 6 dikali 5 I ditambah 8 dikali 5J, maka hasilnya itu 30I ditambah 40J. Di sini tidak sama ya, maka untuk menyamakannya kita akarkan, dimana 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan akar 900 ditambah 1600. Maka hasilnya itu 2000 akar dari 2500 yaitu 50 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke soal esai. Beban yang beratnya 50 Newton bergantung pada dua tali seperti ditunjukkan oleh gambar. Tentukan besar gaya tegangan tali T1 dan T2. Pada gambar tersebut kita ketahui itu berat dari beban tersebut yaitu 50 Newton. Dan sudutnya ini itu 37 kuadrat dan sudut satu lagi 53 derajat. Yang ditanya itu gaya tegangan tali T1 dan T2. Maka dapat kita jawab itu sigma Fx sama dengan 0, itu T2 cos alpha dikurang
T1 cos B sama dengan 0, dimana nilai dari cosnya itu 0,6 dan cos dari sudut yang B yaitu 0,8. Maka hasilnya yaitu T2 dikali 0,6 dikurang T1 dikali 0,8 sama dengan 0. Kita jadikan T1 nya yaitu 0,6 dibagi 0,8 sama dengan 0,75 T2. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya kita cari persamaan 2 yaitu sigma Fy sama dengan 0. T1 sin alfa ditambah T2 sin B sama dengan 0. Sin dari alfa yaitu 0,6. T1 ditambah 0,8 T2 dikurang W sama dengan 0. Maka dari ini adalah persamaan 2-nya. Maka setelah dapat persamaan kita substitusikan, mana 0,6 dikali 0,75 T2 ditambah 0,8 T2 sama dengan W. Maka dapat hasilnya ini yaitu 1,25 T2 sama dengan W. T2 sama dengan W per 1,25. Sedangkan nilai W nya tadi yaitu 50 per 1,25. Maka hasilnya yaitu 40. Maka setelah diperoleh hasil ini, maka T1 nya sama dengan 0,75 dikali T2. T2 nya tadi yaitu 40. 0,75 dikali 40 sama dengan 30 Newton. Beban bermassa 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat terletak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat. Sin dari 37 derajat sama dengan 0,6. Beban mengakhiri gaya F mendatar sebesar 20 Newton. Perhatikan gambar di bawah. Tentukan percepatan benda. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui F-nya yaitu 20 Newton dan di soal tadi massanya yaitu 5 kg dan sin 37 derajat yaitu 0,6. Gravitasi yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanya yaitu percepatan pada benda tersebut. Maka dapat kita buat yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx yaitu W sin 37 derajat dikurang F cos 37 derajat sama dengan M dikali A. M dikali G sin 37 derajat dikurang F cos 37 derajat sama dengan M kali A. Dimana nilai M nya tadi 5 dan gravitasi yaitu 10 dan sin dari 37 derajat yaitu 0,6 dikurang F nya tadi 20 dan cos dari 37 derajat sama dengan M dikali A, dimana 5 dikali 10 yaitu 50 dan dikali 0,6 hasilnya yaitu 30. Sedangkan 20 dikali 0,08 sama dengan M dikali A. Hasilnya itu 30 dikurang 16 sama dengan MA. Maka 30 dikurang 16 maka hasilnya 14 dan masanya tadi yaitu 5 maka hasilnya 5A. Jadi A di sini itu 14 per 5 dan A sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. Untuk ke soal terakhir yaitu beban M1 sama dengan 4 kg terletak di atas bidang miring datar yang licin dihubungkan dengan tali tanpa gesekan melalui katrol ke beban M2 sama dengan 1 kg yang tergantung. Perhatikan gambar di bawah, maka tentukanlah besar T. Diketahui di sini itu M1-nya 4 kg, M2 1 kg dan gravitasi itu 10 meter per sekon. Yang ditanya itu besar dari nilai T di sini. Maka kita buat itu sigma Fx sama dengan M kali A
Kita uji dulu pada benda yang pertama, yaitu T sama dengan M1 dikali A. T sama dengan 4 kali A, dimana M1 tadi nilainya adalah 4, maka 4 dikali A pada hasilnya 4A. Pada benda kedua, yaitu M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. M2 hasilnya nilainya 1, gravitasi yaitu 10, dan T di sini yaitu 4A, dan M2 yaitu 1, maka M2 dikali A sama dengan 1A. 1 dikali 10 sama dengan 10, dikurang 4A sama dengan 1A. Kita pindah ruaskan, yaitu 1A ditambah 4A sama dengan 10. 1A ditambah 4A hasilnya 5, dan nilai A yaitu 10/5, maka hasilnya 2 meter persegi kuadrat. Maka tegangan tali tersebut dapat kita buat, yaitu T sama dengan M dikali A. Nilai M tadi yaitu 4, dan dikali nilai A yaitu 2 sama dengan 8. With a bright smile on now, meet me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.